Pemirsa, gempa bumi yang mengguncang Banten ini menimbulkan kepanikan warga. Saat gempa terjadi, memang warga di sekitaran Banten berlarian keluar rumah. Baru saja kejadian gempa bumi. Gempa bumi dengan magnitudo 6,6 melanda sumur Banten pada pukul 4:05 sore. Seketika, warga yang berada di dalam rumah berhamburan keluar. Alhamdulillah sumur aman. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Guncangan yang kuat menyebabkan kerusakan bangunan, rumah, puskesmas maupun sekolah. Salah satunya sekolah Madrasah Aliyah Negeri 4 Pandeglang. Rilis sementara dari BPBD Pandeglang, gempa Banten berdampak pada 15 kecamatan. Wilayah terdampak diantaranya Kecamatan Cikesik, Cibaliung, Panimbang, dan Kecamatan Sumur. Hingga kini, BPBD masih menghitung jumlah kerusakan yang ditimbulkan dari gempa Banten. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, gempa membuat warga di pinggir pantai Labuan Pandeglang, Banten panik menyelamatkan diri. Getaran gempa yang dirasa cukup kuat membuat warga khawatir mengancam jiwa mereka. Beginilah suasana kepanikan warga yang tengah berada di pinggir pantai di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten. Warga mencoba menghindari pinggir pantai karena khawatir terjadi terjangan tsunami pasca gempa bermagnitudo 6,6. Warga mengaku panik akibat guncangan gempa yang berada di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten pada sore tadi. Warga mengaku guncangan gempa cukup terasa hingga membuat warga panik. Rasanya takut sekali, khawatir ketimpa bangunan karena saya lagi ngambil air wudhu di masjid. Ya. Bahkan teman saya ada yang lari nggak jadi sholat. Kondisi pantai sendiri ya menurut saya masih stabil lah, tidak ada gejala-gejala tsunami ataupun tidak ada gejala air naik gitu. Guncangan gempa sangat terasa sekali oleh warga yang tinggal di pesisir pantai tersebut. Banyak warga yang keluar dari rumah dan bangunan masjid akibat khawatir tertimpa bangunan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dan dampak dari gempa Banten, kita sudah terhubung dengan Bapak Emil Salim, Kasih Pemadam Kebakaran dan Logistik yang saat ini menangani proses pasca gempa. Halo Pak Emil. Halo, selamat malam Mbak Teddy. Ya Pak Emil, bisa dijelaskan lokasi Bapak saat ini berapa kilometer dari titik gempa? Kami sekarang berada di lokasi Kecamatan Cimanggu, sekitar 10 km dari Kecamatan Sumur. Demikian. Baik, berarti dari titik gempa yaitu di Sumur, Banten 10 km begitu ya Pak Emil ya. Bisa dijelaskan jadi prosesnya bagaimana pendataan dan juga evakuasi pasca gempa, saat ini kondisi di lokasi bagaimana Pak Emil? Ya, sementara di lokasi masyarakat sudah mulai kondusif. Tadi informasi yang kami sampaikan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami dalam hal ini. Masyarakat juga sudah diimbau oleh pihak-pihak kecamatan yang berada di posisi pesisir seperti Kecamatan Sumur dan Kecamatan Carita ataupun Labuan. Demikian. Dan saat ini apakah masyarakat ada yang masih bertahan di luar rumah atau semua sudah melakukan aktivitasnya kembali normal, Pak Emil? Masyarakat kalau di sekitar Sumur secara keseluruhan sudah normal kembali, cuma ada beberapa yang memang mengungsi sementara ke hunian tetap yang berada di sekitar Desa Sumberjaya, Kecamatan Sumur. Baik, apakah proses pendataan berjalan lancar, Pak Emil? Ada korban jiwakah? Dan bagaimana untuk kerusakan fasilitas umum di sana? Ya, sementara untuk pendataan masih berlangsung. Kita sedang mendata di tiap-tiap kecamatan dan update terakhir ada di 22 kecamatan. Dan sementara informasi yang kami terima sekitar bangunan itu 224, sekolah 10, puskesmas 1, kantor pemerintahan 3, tempat usaha 1 dan sarana ibadah 1 dengan jumlah total 240 unit. Sedangkan rusak ringannya 131, rusak sedang 32 dan rusak berat 26, total 189. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang kami dapat laporan dari lapangan.
Iya baik, Pak Emil, antisipasi apa yang dilakukan jika nantinya ada gempa susulan? Ya, kita sudah mengimbau ke masyarakat yang terkena dampak gempa tadi, apabila rumahnya memang ada keretakan-keretakan yang memungkinkan kalau ada gempa susulan akan roboh, agar sementara jangan dulu ditinggali, bisa mengungsi ke rumah yang masih utuh. Demikian. Baik, terima kasih atas informasinya Bapak Emil Salim. Semoga warga di sekitar pusat gempa dapat tetap aman. Ya, terima kasih. Mohon doanya kepada masyarakat, mudah-mudahan kami di sini dapat. Ya pemirsa, baik, sudah bergabung juga bersama kami Kombes Sinto Silitonga, Kabid Humas Polda Banten. Halo. Halo Bapak Sinto. Iya Pak, bagaimana situasi terakhir di lokasi terdampak gempa saat ini? Ya, sampai dengan malam ini diinformasikan bahwa Polda Banten sesuai dengan instruksi dari Bapak Kapolda agar personil tetap turun ke lapangan dan membantu warga. Dilaporkan bahwa beberapa Kapolsek juga sudah menyentuh kepada para korban, memberikan bantuan dan juga membangun tenda-tenda yang akan digunakan untuk menampung sementara bagi warga yang memang tidak memiliki atau karena dampak gempa kehilangan tempat tinggal. Nah, kemudian personil dari Satuan Brimob juga dari personil Direktorat Samapta telah juga turun ke lapangan untuk bisa pada prinsipnya membantu masyarakat, dan kemudian prioritas pertama adalah supaya dapat menanggulangi bersama dampak dari gempa pada malam hari ini. Masyarakat diharapkan tetap tenang, tetapi dalam kondisi yang selalu waspada. Demikian, Mbak. Baik, Pak. Bagaimana untuk proses pendataan? Apakah sudah ada angka atau jumlah korban luka ataupun juga korban jiwa, Pak Sinto? Ya, alhamdulillah memang sampai dengan pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, dilaporkan tidak terdapat korban jiwa dampak gempa. Namun demikian, untuk di Kabupaten Pandeglang terdapat 1 orang wanita yang mengalami luka berat pada bagian kepala dan memang sudah ditangani dengan menjahit luka. Dan di Kabupaten Lebak diinformasikan terdapat 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang mengalami luka ringan pada bagian kepala akibat kejatuhan genteng yang terjadi di Kecamatan Maliping dan Kecamatan Cihara. Nah, terhadap hal yang seperti ini ya, kita sudah datangi korban dan Bapak Kapolsek juga sudah memberikan bantuan kepada mereka. Demikian. Baik, Pak Sinto, untuk antisipasi adanya gempa susulan ini bagaimana, Pak? Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh Pak Emil, memang kondisi di warga perlu kita sosialisasi terus-menerus tentang updating informasi dari BMKG atau dari sumber-sumber lainnya. Tidak menimbulkan kepanikan, tetapi dengan hadirnya kita di sana bersama-sama dengan instansi terkait, pemerintah dan TNI, diharapkan ada ketenangan dari masyarakat, terutama masyarakat terdampak, ada perhatian dan bantuan yang mereka rasakan dari kehadiran TNI Polri dan unsur pemerintah daerah. Demikian, Mbak. Untuk kondisi korban luka saat ini bagaimana, Pak Sinto? Dilarikan kemana? Dilaporkan sesuai dengan informasi dari Kapolsek Malingping, juga dari Kapolsek Cibadak. Memang konteksnya para korban yang jumlahnya 3 orang ini berada di rumah dan sudah dalam kunjungan dari teman-teman Kapolsek sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan sampai dengan malam hari ini. Baik, Pak Sinto, untuk warga yang terdampak rumahnya sampai hancur, rusak, ini bermalam di mana, Pak? Apakah ada pengungsian? Ya, kita malam ini sedang berusaha ya untuk bisa membangun tenda-tenda pengungsian sementara yang dimiliki oleh Polda Banten dan Polres jajaran. Nah, dengan demikian, dengan meletakkan tenda di dekat
dengan rumah warga yang mengalami dampak. Kita berharap malam ini tenda dapat digunakan untuk menampung teman-teman kita tersebut. Baik, terima kasih Kombes Sinto atas informasinya. Semoga warga yang terdampak ini dapat tetap aman.